Baik, Bapak Ibu, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahdihi ila yaumil qiyamah amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa dzakirin. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah maghrib yang dirahmati Allah, kita akan membahas hadis yang ke-27 dari hadis Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ini berasal dari Nawas, Anin Nawas ibni Sam'an. Sebagian ulama mengatakan bukan Sam'an, Sim'an. Dan yang rojih artinya yang masyhur, banyak disepakati oleh ulama itu Sim'an. Walaupun di buku-buku Arba'in An-Nawawiyah itu ditulisnya Sam'an. Anin Nawas ibni Sim'ani radhiyallahu anhu. Oh, ini nggak ada teksnya ya? Ya. Besok lagi bisa kalau ada ini, ada nggak? Jadi bisa baca bareng-bareng. Oh, nggak ada ininya ya, layarnya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesejahteraan alaihi kepadanya, wasallama dan keselamatan. Qala, berkata, bersabda, al-birru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah sebaik-baiknya akhlak. Kebaikan itu, kebajikan itu adalah sebaik-baiknya akhlak. Wal ismu, dan dosa itu adalah mahaka fi nafsika, apa-apa yang membuat jiwamu gelisah. Nah, ya. Apa-apa yang membuat jiwamu gelisah. Wa karihta ayyatali'a alaihin nas, dan engkau benci, ya, ayyatali'a, untuk menampakkannya kepada manusia. Jadi kalau perbuatan buruk itu biasanya tidak mau dilihat oleh orang, ya. Dia akan berusaha menyembunyikan, ya, perbuatan dosa itu seperti itu, ya. Kalau perbuatan dosa kok dinampak-nampakkan, ini sudah banyak yang konslet berarti. Ya. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an Wabisah bin Ma'bad, ya, juga dikuatkan oleh hadis dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai padanya, qala, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lantas Rasulullah bersabda, jita tas'alu anil birri, apakah engkau datang untuk bertanya kepadaku tentang perbuatan bajik, tentang kebajikan, gitu ya.
Qultu, aku berkata, na'am. Qala, Rasulullah bersabda, istafti qalbaka, mintalah fatwa kepada hatimu. Albirru, kebajikan itu, matma'annat ilaihin nafsu, sesuatu yang membuat jiwa itu tenang. Wa watma'anna ilaihil qalbu, juga hati merasakan tentram. Wal ismu, dan keburukan itu adalah dosa itu adalah mahaka, ya, apa yang menggelisahkan fi nafsika, di dalam jiwa, watarot dada fi sodri, dan membuat keraguan di dalam dada. Wa in aftakan nasu wa aftauka, sekalipun kamu meminta fatwa kepada orang lain, ya, sekalipun kamu meminta fatwa kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan pelajaran kepada kita, ya, untuk membedakan apa yang dimaksud dengan albirru, ya, perbuatan bajik atau kebajikan, wal ismu, dan apa perbuatan dosa itu. Sehingga kita benar-benar bisa membedakan antara perbuatan baik dan perbuatan dosa. Apa yang dimaksud dengan perbuatan baik menurut hadis ini? Ya, perbuatan baik itu adalah segala hal, ya, yang membuat hati kita tenang, ya, dada kita merasakan lapang. Hadirin, kenapa perbuatan baik itu mengukurnya dari kelapangan dada, ketenangan hati? Karena manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala fitrahnya berdasarkan agama. Surat Ar-Rum ayat 30. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataron nasa 'alaiha la tabdila li khalqillahi dzalika dinul qayyim. Kata Allah bahwa hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, yang Allah ciptakan kamu, fitrahnya itu didasarkan kepada agama itu. Jadi segala hal yang menurut fitrah manusia itu baik, itulah yang didasarkan kepada ajaran agama. Jadi sesungguhnya hadirin, misalkan begini, kebaikan menurut semua orang kalau didasarkan kepada fitrahnya itu sama. Ya. Karena sama-sama bingkainya agama, materialnya agama, begitu. Sama. Keburukan menurut semua orang itu sama. Dan kebaikan, keburukan menurut fitrah manusia itu pasti sesuai dengan agama. Ya. Pasti sesuai karena fitrah kita diciptakan berdasarkan agama. Dan kalau kita menyelisihi fitrah kita sebagai manusia, itulah yang menyimpang dari ketentuan agama. Sekarang begini, menurut fitrah manusia, apakah mencuri itu baik atau buruk menurut fitrahnya? Semua orang pasti mengatakan, termasuk menurut pencuri sendiri, bahwa mencuri itu buruk. Ya. Maka kalau ada orang tua mencuri, pasti dia tidak menginginkan anaknya pencuri. Itu bisa dipastikan. Ya. Kalau ada pengemis misalkan, menurut fitrah manusia, ya, bahwa meminta-minta itu sama dengan menghinakan dirinya, kan gitu. Dan itulah menurut agama.
Maka agama melarang meminta. Maka walaupun orang tuanya pengemis, dia tidak berharap anaknya menjadi pengemis. Jadi dia sendiri menyadari bahwa itu perbuatan menyimpang. Kan begitu. Itulah pentingnya kenapa Rasulullah mengatakan meminta fatwa kepada hatimu. Karena hati kita itu pasti akan menunjukkan kepada kebenaran. Hati kita yang benar, yang lurus, begitu, pasti akan menunjukkan kepada kebenaran. Karena hati kita diciptakan oleh Allah didasarkan kepada agama. Hati manusia itu sejatinya tidak mau curang, ya kan? Semuanya mengatakan tidak mau curang. Kalau dia berbuat curang, itu didasarkan kepada hawa nafsu, bukan fitrahnya. Tapi berdasarkan hawa nafsu, ada keinginan lain yang ingin dicapai oleh dia. Apapun yang kita lakukan, kalau kita melakukan keburukan, dipastikan karena berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan hati yang bersih. Ini Rasulullah mengatakan dalam hadis ini. Nah, maka Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kemudian mengingatkan kepada kita tentang albir ini. Beberapa faedah hadis yang bisa kita peroleh ya dari hadis yang kita baca. Yang pertama, bahwa tanda perbuatan dosa itu adalah timbulnya keraguan-raguan di dalam jiwa kita. Itu pintu berbuat dosa itu ketika ada keraguan. Maka sering dikatakan ragu-ragu itu perbuatan setan. Kalau kita ragu-ragu, maka dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memantapkan atau meninggalkan. Ini dalam bab ibadah. Contoh ya, kita sholat nih, ragu-ragu ini rakaat keempat apa rakaat kelima, kan gitu. Kalau ragu-ragu rakaat keempat atau kelima, kita harus tanamkan dalam hati kita, kita yakinkan, oh ini rakaat keempat, pokoknya gitu. Kalau rakaat keempat, berarti ya kita sudah salam. Kalau misalkan kita merasa ragu, ini jangan-jangan baru rakaat ketiga, kita mantapkan, ini rakaat ketiga, berarti kita berdiri lagi untuk mengambil rakaat yang keempat. Walaupun ketika berdiri itu sebenarnya rakaat yang kelima. Nah, gitu ya. Itu keraguan-raguan seperti itu. Kalau dalam ibadah. Tapi kalau dalam bermuamalah, kalau kita ragu-ragu, segera kita tinggalkan. Karena ragu-ragu itu bisa jadi akan mengarahkan kita kepada keburukan. Itu faedah yang pertama. Jadi perbuatan dosa itu ya timbulnya dimulai dari keraguan. Kemudian yang kedua, faedah dari hadis ini adalah anjuran untuk berakhlak mulia. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendorong kita untuk berakhlak mulia. Karena akhlak yang mulia itu adalah kebaikan yang paling utama. Kalau kita menginginkan melakukan perbuatan baik yang paling utama, maka lakukanlah akhlak yang mulia.
Akhlak yang mulia itu yang seperti apa? Al-akhlakul karimah. Itu pembahasannya dalam bab akhlak. Misalkan nih ya, misalkan akhlak yang mulia itu sabar, syukur, tawakal, ifah. Terus apa lagi? Hah? Tidak sombong, tawadu. Banyak sekali. Ini kalau belajar akhlak, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi-materi tentang al-akhlak, al-karimah atau al-mahmudah. Akhlak yang baik. Dan Bapak Ibu harus dibedakan antara akhlak dan etika. Ya. Kalau akhlak itu bersifat sawabit, bersifat tetap. Tapi kalau etika itu bersifat mutaghayyirat, bisa berubah. Kenapa begitu? Karena akhlak itu sumbernya Al-Quran dan hadis. Tapi etika itu sumbernya dari budaya. Jadi harus dibedakan. Ya, walaupun sebagian orang ada yang menyamakan antara akhlak dan etika. Padahal etika itu beda dengan akhlak. Etika mah dasarnya budaya. Contoh yang masuk dalam kategori etika. Dulu, Bapak Ibu, kalau kita ngasih ini apa namanya? Hidangan, maka sampai di tempatnya kita akan duduk gitu ya. Akan duduk baru disajikan. Bahkan kalau di tempat pengajian zaman dulu orang bawanya begini sambil ngesot, ya kan? Itulah etika. Tapi seiring dengan perkembangan budaya, sekarang kita susah menemukan yang begini kalau mau ngasih air minum atau duduk ketika sudah dekat dengan tamu. Kalau sekarang mah berdiri langsung dibagikan. Ya, kalau pengajian sekarang cukup berantai dari sini. Oh, proper kono. Nah, gitu ya. Itu etika, budaya namanya. Sangat mungkin berubah. Ya. Dulu anak-anak cium tangan kalau mau pergi. Itu etika. Ya, tuntutan dalam agama, akhlaknya itu adalah bersalaman. Tapi etikanya cium tangan. Salaman dengan cium tangan itu beda kan itu ya. Kalau salamannya itu akhlak, cium tangannya etika. Nah, jangan kaget Bapak Ibu kalau suatu saat seiring dengan perkembangan budaya, anak mau pergi kemana-mana sudah tidak cium tangan. Ya, paling cuma dadah, ma aku pergi ya ma, assalamualaikum. Nah, gitu ya. Itu etika. Ya, berubah. Dulu dianggap tidak sopan. Mungkin di masa yang akan datang ketika tidak salam itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Makanya kalau bab etika yang paling memelihara itu keraton. Sampai sekarang itu keraton etika zaman dulu ya masih terus berlaku. Tapi di luar dinding keraton yang dulu dianggap sesuatu yang tabu, sekarang dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Itulah etika, Bapak Ibu. Nah, yang dituntut oleh agama itu adalah akhlak. Sumbernya Al-Quran dan As-Sunnah. Misalkan dalam surat Al-Hujurat, ayat yang isinya semuanya tentang akhlak. Gitu. Ya. Misalkan ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin gitu ya. Hei orang-orang yang beriman, janganlah sekelompok kamu ya, mencela sekelompok yang lain. Karena bisa jadi kelompok yang dicela itu lebih baik daripada kelompok yang mencela. Kan begitu. Jadi itu akhlak. Sampai kapanpun, sepanjang peradaban manusia sampai dengan akhir zaman, yang namanya cela mencela itu tidak boleh. Itulah akhlak. Ya. Jangan menggunjing, wala yaktab ba'dukum ba'da. Jangan menggunjing. Itu dari periode Quran turun sampai dengan akhir zaman, ya tidak boleh menggunjing itu. Ngerasani ya. Apalagi memfitnah. Kan begitu. Jadi itu akhlak. Ya.
Tidak akan pernah berubah. Beda dengan etika. Karena sumbernya Al-Quran. Nah itu Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, hilang. Kemudian pelajaran yang berikutnya, akhlak yang mulia atau husnul khuluq adalah akhlak yang sesuai dengan syariat dan beradab dengan adab yang diajarkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Ya sudah saya terangkan tadi begitu ya. Jadi akhlak yang mulia itu adalah akhlak standarnya adalah syariat, bukan standarnya penilaian seseorang. Contoh misalkan contoh ini, kalau kita membuat kriteria pemimpin, pemimpin yang ideal, yang baik itu yang bagaimana? Ya standarnya standar syariat, bukan berdasarkan penilaian masyarakat atau penilaian kita kan gitu. Nah ini kalau masalah pemimpin, dalam bidang akhlak juga begitu. Oh dia baik, baiknya baik menurut siapa? Kalau baik menurut syariat, itulah kebaikan yang mutlak. Tapi kalau kebaikan menurut si A, ya itu bersifat nisbi, belum tentu dia itu baik. Jadi ukurannya bukan ukuran persepsi seseorang, tapi ukurannya ukuran syariat. Sulit tidak mengukur akhlak seseorang itu diukur dari syariat? Sesungguhnya tidak sulit karena nyata, gitu ya. Karena nyata. Cuman kadang-kadang kita sulit untuk membuat pengakuan seseorang yang sesungguhnya tidak baik, untuk kita katakan tidak baik itu sulit, begitu. Ya. Sesungguhnya dia tidak baik, tapi untuk kita katakan tidak baik, gimana gitu ya? Ya. Karena kita mengatakan tidak baik, ukurannya ukuran syariat, tapi masyarakat mengatakan orang itu baik kan gitu. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah. Maka budaya di Jawa, kenapa kalau ada yang meninggal dunia sering ada namanya mahasinul mayit? Ada nggak ya di sini ya? Mahasinul mayit itu membaik-baikan jenazah yang meninggal dunia. Kan ada gitu. Padahal jenazah itu tidak baik misalkan. Nah, terus gimana kan itu ya? Saya tahu orang itu pemabuk begitu. Tapi ketika dia meninggal dunia, saya diminta untuk mengisi mahasinul mayit, membaik-baikan dia. Gimana mengukurnya? Nah, itu yang saya maksudkan. Kadang-kadang kita susah untuk menilai seseorang itu tidak baik ya, karena bisa jadi masyarakat menilainya baik. Standar yang digunakannya berbeda. Kalau masyarakat standarnya standar manusia, kita mungkin memakai standar Al-Qur'an dan hadis kan gitu. Menurut ukuran Al-Quran dan hadis, dia tidak baik. Walaupun masyarakat mengatakan baik. Itu kan sulit. Sama dengan begini Bapak Ibu. Di dalam syariat Islam, orang bunuh diri itu tidak boleh disolatkan. Ya kan? Tapi di masyarakat coba, kalau ada yang bunuh diri, Bapak Ibu diminta untuk mensolatkan. Kira-kira Bapak Ibu gimana itu kira-kira? Bahasanya paling nih orang nyolat ke ya orang kepena. Ya, jadi ukurannya bukan ukuran agama lagi, tapi ukurannya ukuran kita sebagai manusia orang pena ya. Padahal ngerti yang dilakukan itu tidak boleh menurut agama. Ya, ini hadirin sulitnya dalam kehidupan itu begitu. Ya, kalau kita punya komitmen dengan agama, ya apa yang menurut agama dilarang ya tidak kita lakukan, kan begitu. Ya, walaupun secara manusiawi kadang-kadang dalam kehidupan bermasyarakat ada ketidakenakan. Ya sama dengan begini, kemarin pemilu. Ya. Bapak Ibu ada tetangga yang jadi caleg gitu loh. Tahu
tetangganya itu sebagai caleg sebenarnya dia kurang kurang punya kapasitas, kurang punya kompetensi, kan itu ya. Ya, belum tentu juga punya integritas gitu ya. Motifnya mungkin motif ekonomi atau motif popularitas. Kita tahu, tapi ini orang milih kok ya orang pena gitu ya. Kan gitu kadang-kadang di masyarakat. Hati kita, hati kita mengatakan tidak cocok saya milih dia. Hati kita ukurannya agama. Tapi kalau sudah di masyarakat, orang pena ya. Iya yo, kan gitu ya. Akhirnya ya nyoblos juga, kan gitu. Jadi nyoblos itu bukan berdasarkan tuntunan agama, tapi berdasarkan tadi sisi-sisi kemanusiaan. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah. Jadi harus dibedakan oleh kita. Apakah itu masuk albir, perbuatan bajik, kebajikan atau tidak. Ya, karena kalau kebajikan itu harus didasarkan kepada syariat agama. Termasuk memilih pemimpin, memilih presiden kemarin. Ya, kalau ukurannya ukuran agama, maka standar yang kita gunakan dari ketiga ini kan perbandingannya agama. Bukan lagi saya suka dia, ya, bukan lagi saya simpati kepada dia, bukan, tapi ukurannya agama. Misalkan gini, dalam Islam itu harus memilih yang muslim. Oh, ternyata semuanya muslim. Nah, bagaimana terus memilihnya? Kayak kalau memilih imam, Bapak Ibu. Bapak Ibu, imam itu yang pertama kali dipilih yang apa? Kriteria pertama yang apa? Apakah yang hafalannya banyak atau yang bacaannya baik? Hah? Memilih imam itu yang hafalannya banyak atau yang bacaannya baik? Yang pertama itu yang bacaannya baik, bukan yang hafalannya banyak. Hafalannya banyak tapi bacaannya kacau balau, itu tidak lebih baik ketimbang yang bacaannya lebih baik untuk menjadi imam karena dia bertugas untuk menyempurnakan sholat jamaah, kan begitu. Jadi pilihannya yang bacaannya baik. Nah, coba kita masukkan pilihan agama itu ke dalam dunia muamalah termasuk memilih pemimpin, kan gitu. Oh, kalau siapa di antara yang muslim itu calon pemimpin yang paling soleh, kira-kira begitu. Yang paham agamanya lebih baik, kan begitu mestinya memilihnya. Jadi bukan berdasarkan aku suka si X, aku suka, bukan berdasarkan begitu. Kalau sudah memilih berdasarkan saya suka dia, berarti dasar memilihnya bukan lagi syariat, tapi dasar memilihnya adalah hawa nafsu, suka dan tidak suka. Yaitu dalam kehidupan masyarakat kan begitu. Itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Ini hanya contoh karena pemilunya kan sudah lewat kan begitu ya. Sudah lewat. Cuman saya hanya mencontohkan bagaimana kita menerapkan nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan kita agar kita bisa membedakan apakah yang kita lakukan itu benar-benar dikategorikan kebajikan atau albir dalam bahasa Arabnya atau itu hanya dorongan hawa nafsu. Itu kan yang paling penting. Ya, karena tuntutannya ya harus sesuai dengan syariat dan adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada hambanya. Kemudian yang berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati seorang mukmin itu akan tenang dengan perbuatan yang halal dan gusar dengan perbuatan yang haram. Ya ini masih keterkaitan dengan yang tadi. Karena fitrah manusia itu diciptakan didasarkan kepada agama. Maka ketika sesuatu yang dilakukan itu menyimpang dari ketentuan agama, pasti hatinya akan gusar. Coba, Bapak Ibu,
Muslim yang membeli daging babi, dia akan terang-terangan, akan sembunyi-sembunyi. Sembunyi-sembunyi pasti. Karena yang dilakukannya bertentangan dengan agama. Nggak ada yang terang-terangan. Ya. Karena yang dilakukannya dia paham. Itu adalah perbuatan haram. Mungkin bagi dia, biarlah aku yang melakukan perbuatan haram asal orang lain tidak tahu kan gitu kan itu. Ya. Maka kalau di Jogja di Pasar Beringharjo itu yang jual daging babi itu hanya jam 2 sampai jam 4 itu habis 800 kilo. Ngeri kan Jogja itu. Solo 1,2 ton. Solo. 800 kilo itu banyak Bapak Ibu. Dan itu hanya jam 2 sampai dengan jam 4. Nggak ada yang jual babi kok jam 7, jam 5. Nggak ada. Karena orang sudah banyak. Siapa pembelinya? Konon katanya dapat cerita. Pembelinya itu justru yang banyak adalah penjual bakso dorongan itu. Nah, tapi tidak semua ya. Artinya ini cerita. Artinya mayoritas yang membeli itu dorongan. Karena kalau yang kelas besar, orangnya tidak membeli ke sana, tapi penjualnya yang setor ke warungnya. Itu kalau pedagang besar. Tapi kalau yang datang ke sana, itu pasti yang kecil-kecil. Itu bakso dorongan. Loh siapa tahu? Kan kita nggak tahu. Ya. Walaupun muslim yang jual baksonya, tapi semangatnya kan semangat untuk mencari keuntungan. Dia tidak berpikir kalau itu perbuatan haram. Mungkin dia akan berkata, ya, nggak apa-apa orang lain makan. Yang penting saya tidak makan, cuma jualan doang. Nah, kan gitu ya. Nah, saya di Klaten itu Bapak Ibu, Klaten, saya pernah sholat di satu masjid yang itu peternakan babi. Pandan Simping kalau Bapak Ibu pernah ke Klaten, ada jembatan besar Pandan Simping, ke kanan itu peternakan babi. Ketika saya tanya yang berternak siapa? Muslim, mereka juga sholat. Banyak Muslim. Ketika saya tanya loh, kok Muslim dia ternak babi? Dia bilang begini, mereka tidak makan, tapi mereka menjual, gitu loh. Mereka tahu kalau makan babi itu haram. Kalau jual babi, ternak babi itu tidak haram. Itu pemahaman dia begitu ya. Ya. Kenapa dia milih babi? Karena babi lebih menguntungkan daripada sapi. Mikirnya begitu. Saya sampai geleng-geleng saya. Nah itu hadirin yang dirahmati Allah begitu ya. Itu banyak sekali. Ya, ternak babi banyak sekali. Dan bahkan ada yang terbesar peternakannya di sana ternyata dimiliki oleh orang Jogja. Nah, cuman tidak mau memberitahu ke saya Jogjanya di mana, namanya siapa. Tapi orang Jogja. Jadi dia tidak akan merasakan tenang sesungguhnya ketika dia melakukan perbuatan yang haram. Pasti dia akan sembunyi-sembunyi. Tidak mau ketahuan sama orang lain. Nah, kita ini Bu, Pak, kita harus bertanya kepada diri kita. Ketika kita melakukan sesuatu takut dilihat oleh orang lain, kita harus minta fatwa ke dalam hati kita. Jangan-jangan itu perbuatan yang haram. Jangan-jangan itu perbuatan menyimpang, takut gitu ya. Nah, ya. Takut dilihat oleh orang lain. Tapi kalau perbuatan itu pasti kebajikan dan tidak mau dilihat oleh orang lain, ya itu tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang haram. Karena sunnahnya begitu. Misalkan orang mau sodakoh, tapi dia tidak mau dilihat oleh orang lain kalau dia bersodakoh. Sodakohnya sendiri sesuatu yang sudah jelas bahwa itu adalah perbuatan yang baik. Ya.
Jadi kalau perbuatan itu di dalam syariat agama ditetapkan sebagai perbuatan yang baik, lantas kita sembunyi-sembunyi karena tidak mau ya nampak ya dari orang lain, khawatir dikatakan sombong atau ria, itu tidak mengapa. Tapi pada perbuatan yang oleh syariat agama ya tidak disebutkan kebenarannya, kebaikannya, lantas kita ragu-ragu di dalamnya, maka kita harus berhati-hati. Jangan-jangan itu sesuatu yang haram. Kita dapat bantuan apa beras, minyak gitu ya. Terus ada stikernya. Nah, stikernya ternyata caleg kan begitu. Stikernya caleg. Nah, kita ragu-ragu ini duit dia sendiri apa pakai duit pemerintah, duit rakyat. Nah, ragu-ragu gitu. Bagaimana baiknya kan gitu. Bagaimana baiknya? Baiknya ditanyakan lagi. Ini dari mana? Kalau duitnya dari rakyat bisa diterima tapi stikernya dibuka gitu. Artinya jangan kemudian ditolak sama sekali karena kalau uangnya uang rakyat kita punya hak kan begitu ya. Cuman kan ada minyak goreng, ada stikernya. Pokoknya kemarin itu, masya Allah banyak orang baik gitu ya. Menurut ukuran manusia loh, ya. Menurut ukuran manusia tuh banyak orang baik. Ya, ngasih amplop, ngasih, ya. Coba sekarang menghilang semua yang ngasih amplop itu ya. Nah, ya. Nah, itu perlu hati-hati. Ya. Kita terima amplop, disuruh memilih si A. Hati kita ragu-ragu, ini benar nggak menurut agama? Maka harus ditinggalkan. Itu adalah perbuatan haram. Kan begitu. Ada keraguan-raguan dalam diri kita. Berikutnya, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika akan melakukan sesuatu, kita harus mengetahui dulu ketetapan hukum menurut agama. Ya, sebelum mengambil keputusan, ya, kira-kira hukum menurut agama bagaimana? Kalau kata agama haram ya tinggalkan. Nah, kalau kita tidak tahu, ambillah yang dekat dengan ketakwaan menurut agama. Ya mau ngambil keputusan atau melakukan sesuatu, ya ngomong aja deh ngomong. Bapak Ibu ngomong, itu kan kita dituntut untuk waro. Waro itu adalah ketika akan melakukan sesuatu, kita harus mempertimbangkan apakah yang kita lakukan itu akan berdampak dosa atau tidak. Ya. Karena begini, ngomong menurut kita baik, tapi orang yang menangkapnya tersinggung misalkan, itu dosa itu dalam Islam. Berarti dia tidak warok namanya. Tidak warok. Kita sudah menzolimi orang lain. Itu harus hati-hati. Bicara aja. Sederhana dalam Islam itu. Apalagi hal-hal yang lain yang lebih besar. Mau melakukan sesuatu. Misalkan ada pohon tetangga menjulur ke rumah kita potong ya gitu ya. Ya kita ini harus bertanya dulu kalau motong menurut hukum itu bagaimana? Menurut agama benar enggak kalau kita motong? Begitu. Jangan-jangan menurut agama tidak benar. Kalau menurut agama benar, kira-kira menurut etika benar atau tidak? Kan gitu mikirnya. Dalam Islam kalau buah itu menjulur ke rumah tetangga itu maka menjadi hak tetangga. Ya, ya, kalau sama paham agamanya mungkin nggak apa-apa. Lah tetangga yang punyanya nggak ngerti. Kok mangganya habis begitu? Wah, dia akan marah. Ya tetap ada etikanya. Matur kepada tetangga. Ini ngotori gitu ya. Kalau buah bisa nggak saya ambil itu? Nek tetangganya ora oleh. Wah, berarti dia nggak punya etika itu ya. Dia nggak tahu hukum agama. Kan begitu. Jadi itulah hadirin.
Jadi kalau agama diterapkan dalam kehidupan muamalah, dalam hubungan muamalah kita, memang banyak hal yang harus disamakan, ya. Harus disamakan cara pandang si A dengan cara pandang si B. Karena bisa jadi si A didasarkan kepada agama, si B tidak didasarkan kepada agama. Ini jadi ribut akhirnya, misalkan begitu ya. Dan seterusnya banyak kalau kita gali begitu. Tapi inilah pentingnya kita mengkaji hadis ini agar kita paham mana perbuatan bir, perbuatan kebajikan itu, dan mana yang dikategorikan perbuatan isem, perbuatan dosa. Ya, sekali lagi semuanya harus didasarkan kepada syariat agama. Baik dan tidaknya minta fatwa kepada hati kita, karena pasti hati kita yang bersih itu diciptakan oleh Allah didasarkan kepada syariat agama kita. Wallahu a'lam bishawab. Sudah masuk waktu Isya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.